wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Hilma Arini, praktikan kelas A Anvisman, NIM A420180020. Di sini saya akan menjelaskan dan memperagakan beberapa sifat kerja dari otot antagonis dan sinergis. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu otot. Otot merupakan bagian dari jaringan tubuh yang mampu berkontraksi. Otot dapat berkontraksi karena adanya suatu rangkaian rangsangan yang terjadi secara berurutan. Pada dasarnya, sifat kerja otot dibagi menjadi dua, yaitu antagonis dan sinergis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu antagonis dan sinergis pada sifat kerja otot. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sifat kerja antagonis. Sifat kerja antagonis terjadi apabila dua otot atau lebih memiliki tujuan kerja yang berlawanan. Jadi, ketika salah satu ototnya berkontraksi, maka otot yang satunya lagi berrelaksasi. Begitupun juga sebaliknya, apabila salah satu ototnya berrelaksasi, maka otot yang satunya lagi berkontraksi. Contoh sifat kerja antagonis terjadi pada otot yang berada pada lengan tangan kita, yaitu otot bisep dan otot trisep. Ketika kita melakukan gerakan menekuk tangan, yang terjadi adalah otot bisep berkontraksi atau memendek dan otot trisep berrelaksasi atau memanjang. Sedangkan ketika kita melakukan gerakan meluruskan tangan, yang terjadi adalah otot bisep berrelaksasi atau memanjang dan otot trisep memendek atau berkontraksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dan memperagakan sifat kerja otot yang kontraksinya menimbulkan efek gerak berlawanan. Contohnya, fleksor dan ekstensor, abduktor dan adduktor, depressor dan elevation, serta supinator dan pronator. Contoh yang pertama adalah fleksor dan ekstensor. Fleksor merupakan gerakan membengkokkan tangan seperti ini, sedangkan ekstensor merupakan gerakan meluruskan tangan. Fleksor, ekstensor. Contohnya pada otot bisep dan otot trisep. Ketika kita melakukan gerakan membengkokkan tangan seperti ini, otot bisep berkontraksi atau memendek, sedangkan otot trisep berrelaksasi atau memanjang. Sedangkan pada saat kita melakukan gerakan meluruskan tangan seperti ini, otot bisep berrelaksasi atau memanjang, sedangkan otot trisep berkontraksi atau memendek. Contoh yang kedua adalah abduktor dan adduktor. Abduktor adalah gerak menjauhi sumbu tubuh, sedangkan adduktor adalah gerak mendekati sumbu tubuh. Contoh, gerak tangan menjauhi sumbu tubuh adalah abduktor, sedangkan gerak tangan mendekati sumbu tubuh adalah adduktor. Contoh yang ketiga adalah depressor dan elevation. Depressor contohnya gerak menundukkan kepala, dan elevation contohnya adalah gerak mengadahkan kepala atau melihat ke atas. Contoh yang keempat adalah supinator dan pronator. Contohnya adalah gerak pada telapak tangan. Supinator adalah gerak mengadahkan telapak tangan, sedangkan pronator adalah gerak menelungkupkan telapak tangan. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai sifat kerja sinergis. Sifat kerja sinergis adalah cara kerja otot yang kontraksinya menimbulkan gerak searah atau sama atau kompak. Apabila otot satu berkontraksi, otot yang lainnya juga ikut berkontraksi dan menghasilkan gerakan yang searah atau sama. Contohnya, pronator teres dan pronator quadratus. Bisa disimulasikan dari telapak tangan ketika dia mengadah atau menelungkup. Itu merupakan kerja dari pronator teres, dan juga pronator quadratus itu kompak atau sama. Ketika pronator teres
berelaksasi, maka pronator quadratus juga ikut berelaksasi dan menghasilkan gerakan yang searah atau sama, dan juga terjadi pada saat telapak tangan kita menelungkup. Ini merupakan pronator quadratus, sedangkan ini merupakan pronator teres. Berikut adalah gambarnya. Selain itu, contoh sifat kerja sinergis terjadi pada otot-otot antar tulang rusuk yang bekerja bersama ketika akan menarik nafas. Demikian penjelasan dan peragaan beberapa sifat kerja dari otot antagonis dan sinergis. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.